Hai, welcome to Bengkel Salam Kali. Kali ini kita berada di Crankshaft Lab. Ini unit dari bagian dari gearbox untuk hidrolik, guys. Jadi ada salah satu industri-industri besar di Indonesia yang mempercayakan penanganan perbaikan atau rebuild crankshaft untuk gearbox. Iya, jadi untuk pertama setelah kita terima barang crankshaftnya itu, kita lakukan pengukuran terlebih dahulu untuk tahu berapa sih diameter crankshaftnya, apakah berapa metal yang aus, berapa metal yang kena. Oh, jadi diukur dulu, diobservasi. Nah, sama Bang Pendra juga, beliau spesialis nih untuk pengukuran. Oke, setelah diukur, terus kedua kita coba pakai harness test. Coba pakai harness test nih setelah dapat datanya. Oke, kita ambil ini sudah dapat data sedikit. Coba harness test. Oke guys, kita lihat ini lagi dites oleh Kekerasannya. Oke, dapat berapa? Sampai 5 kali ya? 1. Oke, ini yang kedua. 37,5 HRC. Oh, jadi dia akan dapat 37,5 HRC, guys. Oke. Nah, setelah dites ini, kita juga melakukan beberapa take well. Oke. Nah, oke lah, itu secara prosedur ya. Tapi ini tipe triplex planger, Pak. Oh, yang tipe horizontal. Horizontal planger. Horizontal. Karena diameternya itu kisaran 56, pas dia mikro, itu tekanannya kurang lebih 500 bar ya. 500 bar. Besar ya. Oh, ya. 500 bar. Berarti dia temperatur runningnya main di bawah berapa nih? Temperatur runningnya, saya udah tanya ownernya, itu di bawah angka 60-an, Pak. Masih bisa dipegang tangan malah. Oh iya. Jadi dia memang untuk tekanan. Biasanya penggeraknya dinamo dengan gearnya. Nah, di sini lu lihat derajatnya offsetnya kan beda-beda. Nah, di sinilah kesulitannya. Bengkel ini disuruh untuk reverse engineering, mengembalikan ke posisi awal dengan kekerasan yang optimal, yang sama minimal. Tuh. Jadi biasanya kan kita kalau pakai kauklas keras, kalau kita pakai untuk tipe kompresor ini, FEA kan cepet crack, Pak. Dia tetap mempertahankan kekerasannya, oke, tapi dia tidak getas, oke. Terus-menerus 24 jam terus untuk proses produksi sehingga butuh durability yang panjang. Oke. Nah, di sini kita mau tanya nih sama yang waktu ke lapangannya tampilnya sama Mas Haryo nih. Oke, lu ceritain ya Mas, gimana proses sampai jadi rebuild ini untuk proses lo? Ini kan jurnal ada 3, Pak. Berdasarkan pengamatan dari mikrometer, yang mereknya mikrometer, oke. Ini salah satu jurnal kemakan lebih dari 1 cm, Pak. 10 mili. Bukan 100 mikron atau ini, tapi 1000 mikron. 1 cm ini. 1000 mikron. Salah satu jurnal itu di angka 52. Kita harus naikin ke 58 ini. 5870. Dasarnya dari mana bisa naik 58? Dasarnya karena ngikutin buku manualnya, Pak. Manualnya segitu. Buku manualnya meminta segitu. Terus lu lihat di video itu dilakukan pengelasan. Setelah pengelasan dilakukan pengukuran ulang lagi, ada pelurusan. Nah, setelah pelurusan dilihat ada 3 jurnal bagaimana menghitung offsetnya dilakukan oleh Mas Aryo. Nah, di situ kita melakukan machining. Terdapat controlnya yang harus kita reverse engineering. Ya kan? Sekarang controlnya sudah baik. Rebuild lagi. Kita rebuild lagi. Oke. Nah, sekarang Om Vendra akan mengukur hasil dari rebuild yang sesuai dengan ukuran manualnya. Oke, Om. Silakan, Om. Menurut ukuran manual ini ukurannya di 58,72. Kalau kita ukur cek dulu ya. Kita sudah melakukan rebuild dengan pengelasan dan grinding. Kita lihat hasilnya. Oke, di sini Coba dilihat sini, guys. di 58,72. Oke. Sama. Tiga-tiganya. Untuk bagian jurnalnya, lu lihat kan di video ada tuh. Oke. Nah, itu sudah dilakukan. Ya, 58,72 juga. Oke, satu lagi. Oke, dalam pengelasan ini diukur lagi. Ya, 58,72. Masuk semuanya 3-3. Nah, dalam pengelasan ini lu lihat pada video itu, ya, alat las yang digunakan harus nilainya sesuai dengan pabrikan kekerasannya. Nah, makanya itu berkali-kali dengan nilai ketebalan lebih dari 10 mili ya. Salah satu jurnalnya. Istilah kata ini seharusnya sudah expired, tapi kita rebuild kembali sehingga bisa digunakan kembali seperti keluar dari pabrikan. Oke, dan juga nilai lu lihat dalam video berikutnya itu. Nah, itulah di plastic goods. Jadi antara nilai crankshaft jurnalnya dengan nilai controlnya sesuai yang diinginkan oleh manualnya. Oke. Pekerjaan sudah selesai. Terima kasih kepada salah satu klien kita. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kami juga garansi karena sesuai dengan manualnya. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.